بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ananda, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga di hari ini, di pagi ini, Ananda dalam keadaan yang sehat, dan semoga Allah memudahkan Ananda dalam beraktivitas. Amin. Ananda, hari ini hari Jumat. Hari ini insya Allah adalah hari terakhir kita belajar. Semoga di hari terakhir ini kita masih semangat untuk belajarnya. Sebelum kita memulai belajar, jangan lupa supaya ilmunya berkah, kita berdoa dulu. Doa belajar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Hari ini insya Allah kita akan belajar tematik 3, tema 5, cuaca, subtema 2, perubahan cuaca. Hari ini kita akan melanjutkan kembali tentang perubahan cuaca. Sebelumnya kita sudah belajar pembelajaran 1 dan 2. Sekarang kita akan belajar pembelajaran 3 dan 4. Materi pembelajaran 3 yaitu pertama, membandingkan dua bilangan pecahan. Kedua, menjelaskan arti kosakata tentang cuaca. Ananda, jangan lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia yang Allah berikan. Salah satu karunia yang Allah berikan adalah kesehatan. Ananda, saat perubahan musim, manusia rentan sakit, manusia lebih mudah sakit. Nanti insya Allah kita akan belajar tentang perubahan musim. Untuk manusia yang sehat di setiap musimnya, ketika perubahan musim sehat, jangan lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah memberikan kesehatan. Menentukan bilangan pecahan yang lebih besar atau lebih kecil. Ananda, sekarang kita akan membandingkan dua pecahan. Yang manakah pecahan yang lebih besar dan yang manakah yang lebih kecil? Ibu membeli 2 terang bulan. Terang bulan pertama dipotong sebanyak 8 potong. Terang bulan kedua dipotong sebanyak 10 potong. Kedua terang bulan ini ukurannya sama, tetapi potongannya berbeda. Yang terang bulan pertama 8, yang kedua 10. Togar memakan 2 terang bulan yang berukuran 8 potong. Jadi Togar mengambil 2 terang bulan untuk dimakan dari terang bulan yang pertama. Kemudian Ana juga memakan 2 terang bulan. 2 potong terang bulan yang Ana ambil adalah dari terang bulan yang dipotong sebanyak 10. Sekarang Ananda bisa lihat yang dimakan adalah 2 dan 2. Jadi sama-sama 2 ya Ananda. Tetapi 2 yang dimakan ini dari terang bulan yang dipotong 8 dan yang dipotong 10. Jadi Ananda bisa lihat pembilangnya sama ya, sama-sama 2, penyebutnya yang berbeda. 8 dan 10. Jadi penyebutnya berbeda. Yang ditanyakan, yang manakah yang lebih besar atau yang lebih kecil? Untuk pertanyaannya, 2/8 apakah lebih besar atau lebih kecil dari 2/10? 2/8 lebih besar atau lebih kecil dari 2/10? Jawabannya Ananda sudah tahu? Jawabannya adalah lebih besar, karena
potongannya semakin sedikit berarti ukurannya semakin besar. Dipotongnya hanya 8 potong dibandingkan yang 10 potong dipotongnya berarti lebih kecil-kecil lagi hasil potongannya. Sekarang kita akan latihan soal. Ananda bisa melihat ada 10 soal, kemudian ada 4 dan 5 juga ya. Itu nanti Ustazah sampaikan apa ya 4 dan 5 itu. Sekarang kita akan fokus ke nomor 1 sampai 10 dulu. Nah, kita akan latihan soal dari nomor 4 sampai 10. Nanti 1, 2, 3 nanti Ustazah kasih tahu ada apa dengan 1, 2, dan 3. Kemudian yang lanjutannya 4 dan 5 yang belum ada tulisan apa-apa. Nah, kita coba jawab ya Ananda dari nomor 4 sampai 10. 6/11 apakah lebih besar atau lebih kecil dari 6/14? Ini contohnya 6 potong kue yang dimakan dari jumlah potongan 11, apakah lebih besar dari 6 kue yang dimakan dengan potongan 14? Jawabannya adalah 6/11 lebih besar. Nah, ingat, kalau dipotongnya semakin banyak, tentu berarti ukuran yang kita makan itu semakin kecil. Selanjutnya, nomor 5. 7/13 apakah lebih besar atau lebih kecil dari 7/16? Jawabannya adalah lebih besar. Nomor 6. 3/4 apakah lebih besar atau lebih kecil dari 3/5? Jawabannya adalah lebih besar. Soal nomor 7. 2/6 apakah lebih besar atau lebih kecil dari 2/10? Jawabannya adalah lebih besar. Nomor 8. 4/7 apakah lebih besar dari 4/3 atau lebih kecil? Jawabannya adalah lebih kecil. Nomor 9. 6/8 apakah lebih besar atau lebih kecil dari 6/14? Jawabannya adalah lebih besar. Terakhir, nomor 10. 5/15 apakah lebih besar atau lebih kecil dari 5/7? Jawabannya adalah lebih kecil. Ingat, semakin besar angkanya maka dia semakin kecil. Ananda bisa memahaminya dari membayangkan potongan kue tadi. Ananda, sebelumnya kita sudah belajar di halaman 41. Kalau di halaman 41 yang pembilangnya angkanya berbeda, tapi kalau penyebutnya sama. Berbeda dengan soal yang kita kerjakan ini, pembilangnya sama, penyebutnya yang berbeda. Jadi kebalikannya ya Ananda. Tapi kita belum pernah latihan soal tentang pecahan. Sekarang Ustazah ingin memberikan tugas tentang pecahan ini. Di halaman 79 atau halaman ini Ananda kerjakan nomor 1 sampai 3 yang kosong. Kemudian nomor 4 dan 5 Ustazah sudah buatkan soalnya. Kalau nomor 4 dan 5 yang sama adalah penyebutnya. Kalau nomor 1 sampai 3 yang sama adalah pembilangnya. Pembilang itu yang di atas ya Ananda, penyebut yang di bawah. Apakah Ananda masih ingat cara mengerjakan nomor 4 dan 5? Kalau Ananda lupa, Ananda bisa membuka buku di halaman 41. Kita sudah pernah latihan soal di halaman tersebut. Semoga Ananda sudah mengisi ya, karena sudah pernah Ustazah jawabkan di video-video sebelumnya. Sekarang kita akan membaca teks yang berjudul Perubahan Cuaca.
Ada di buku cetak di halaman 80. Tadi Ustazah sudah sampaikan, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah memberikan kita nikmat kesehatan, termasuk saat pergantian musim. Karena pergantian musim, biasanya manusia lebih mudah sakit. Kenapa demikian? Kita akan mencari tahu. Untuk mencari tahunya, kita bisa mencari tahu di teks ini. Mari Ananda kita baca bersama-sama. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau singkatannya BMKG mengatakan perakiraan awal musim hujan akan tiba bulan Oktober ini. Biasanya di pergantian musim panas ke musim hujan ini cuaca tidak menentu. Kadang-kadang bisa sangat panas tapi tiba-tiba turun hujan. Inilah yang disebut musim pancaroba. Musim pancaroba adalah peralihan musim, baik dari musim hujan ke musim kemarau atau kemarau ke musim hujan. Pada masa peralihan ini perlu diwaspadai serangan penyakit. Jika kondisi tubuh sedang kurang baik, kita bisa terkena penyakit. Salah satunya yang sering terjadi adalah serangan penyakit flu. Oleh sebab itu, kita harus mengantisipasi serangan penyakit flu akibat musim pancaroba dengan cara-cara sebagai berikut. Pertama, jauhi udara dingin. Tahukah kalian bahwa semakin dingin daya tahan tubuh juga semakin lemah? Oleh karena itu, jagalah kondisi tubuh kalian agar tidak terlalu kedinginan. Hindari kegiatan yang dapat memicu tubuh menjadi dingin, seperti bermain hujan. Jika tiba-tiba turun hujan saat bepergian, gunakan payung atau mantel atau sebutannya jas hujan. Jika memang kamu kehujanan, segeralah mandi dengan air hangat dan minum minuman yang hangat agar tubuh kalian juga terasa hangat. Kedua, banyak makan makanan bergizi. Kondisi tubuh setiap orang berbeda-beda. Kalau kalian merasa mudah lelah, imbangi dengan mengonsumsi makanan yang bergizi. Mengonsumsi makanan-makanan yang kaya protein sangat disarankan, atau makanan-makanan yang hangat yang berkuah seperti sup, sehingga kondisi tubuh selalu hangat. Yang ketiga, tipsnya adalah tidak terlalu sering berada di tempat ramai. Virus flu mudah menyebar kemana-mana. Kita tidak tahu kapan dan di mana virus tersebut berada. Semakin sering berada di tempat yang ramai, seperti pasar, terminal, atau tempat-tempat umum yang ramai dikunjungi, maka semakin besar kemungkinan akan tertular penyakit flu, karena virus flu tersebar melalui udara dan mudah menular. Jika hendak bepergian, tidak ada salahnya kalian menggunakan masker atau penutup mulut dan hidung agar tidak mudah tertular flu. Yang keempat, mencuci tangan dan kaki. Virus bisa saja menempel pada benda-benda di sekitar kalian, seperti di pintu, kursi, jendela, atau perabot yang setiap kali digunakan. Oleh karena itu, cucilah tangan setiap kalian hendak makan dan hendak minum agar makanan dan minuman yang masuk ke tubuh melalui mulut tidak terkena virus. Mencuci tangan dan kaki juga harus dilakukan sebelum tidur. Pastikan kalian mencuci tangan menggunakan sabun. Yang kelima, istirahat yang cukup. Kondisi tubuh yang lelah akan memudahkan serangan virus flu. Oleh sebab itu, beristirahatlah ketika tubuh sudah mengirim tanda kelelahan. Cara beristirahat yang paling baik adalah dengan tidur. Orang yang kurang tidur akan mudah terkena virus. Jadi Ananda, pada perubahan musim yang ketika peralihannya atau disebut musim pancaroba. Musim pancaroba adalah peralihan atau proses pergantian musim dari musim hujan ke musim kemarau dan sebaliknya musim kemarau ke musim hujan. Jadi antara dua ini ya, yang kita awalnya musim hujan kita akan berganti ke musim kemarau, atau sekarang kita musim kemarau kita akan berganti ke musim hujan. Ini adalah musim peralihan. Nah Nanda, saat musim peralihan perubahan cuaca itu menjadi tidak menentu. Seperti tadi disampaikan, yang tadinya panas tiba-tiba hujan. Nah, itu adalah perubahan cuaca yang tidak menentu terjadi saat musim peralihan atau musim pancaroba.
pada saat musim pancaroba ya Ananda. Selanjutnya, karena pada musim pancaroba kita akan mudah terkena sakit karena perubahan cuaca yang tidak menentu tadi. Sakit yang biasanya sering terjadi adalah sakit flu. Sakit flu ini bisa kita hindari. Yang pertama tadi disampaikan, membuat tubuh jangan terlalu dingin. Seperti kalau bisa dihindari bermain hujan. Kalau misalnya Ananda kena air hujan, Ananda hangatkan tubuhnya kembali. Ya, jadi jangan terlalu dingin-dingin Ananda. Kemudian yang kedua, buat tubuh dengan hangat dengan makanan yang hangat, atau Ananda bisa mengonsumsi makanan bergizi. Kemudian yang ketiga, Ananda jangan terlalu sering di tempat ramai karena flu mudah tersebar. Semakin Ananda sering bertemu orang, maka semakin besar potensi untuk tertular virus flu. Kemudian jangan lupa mencuci tangan dan kaki, karena benda-benda yang ada di sekitar kita sering dipegang oleh banyak orang. Itu harus kita jaga kebersihan tangan kita dengan mencuci tangan, terutama saat makan. Jadi jangan sampai virusnya masuk ke perut kita saat kita makan. Terutama juga kalau Ananda memegang benda-benda umum, misalnya pintu sekolah, pintu kelas, kemudian juga tangga, pegangan tangga Ananda pegang. Nah, itu akan banyak sekali virus atau bakteri ya Ananda. Jadi kalau bisa Ananda jangan memegang benda tanpa mencuci tangan. Selanjutnya, istirahat yang cukup. Nah, supaya tubuh tidak lelah, karena tubuh itu semakin kuat akan semakin sulit virus untuk masuk ke tubuh, termasuk virus flu. Jadi kalau bisa istirahatnya yang cukup. Sekarang kita akan mendiskusikan kosakata pada bacaan tadi ya Ananda. Ada kosakata yang kita akan cari tahu artinya. Yang pertama, musim pancaroba. Musim pancaroba yaitu peralihan musim dari musim kemarau ke musim hujan atau sebaliknya. Tadi kita sudah pelajari ya. Kedua, cuaca ekstrim, perubahan cuaca secara cepat dan tiba-tiba. Tadi Ustazah sampaikan adanya perubahan cuaca yang tidak menentu secara cepat. Jadi cuaca tidak menentu itu adalah perubahan cuaca yang secara cepat dan tiba-tiba. Yang tadinya panas tiba-tiba hujan. Nah, perubahan cuaca yang cepat dan tiba-tiba ini disebut cuaca ekstrim. Kemudian yang ketiga, kemarau. Kemarau artinya kering. Keempat, virus. Mikroorganisme yang tidak dapat dilihat menggunakan mikroskop biasa, bisanya hanya dilihat menggunakan mikroskop elektron. Penyebab dan penular penyakit seperti cacar, influenza, dan rabies. Jadi virus itu tidak bisa dilihat ya Ananda, kecuali menggunakan alat yang khusus, yaitu mikroskop elektron. Kemudian yang kelima, BMKG. Nah, BMKG ini kita sudah beberapa kali pertemuan ya Ananda membahas tentang BMKG. Nah, BMKG tadi sudah kita tahu kepanjangannya, yaitu Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. BMKG kita akan mencari tahu lebih lanjut. BMKG itu adalah lembaga pemerintah non-departemen Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Jadi BMKG ini Ananda adalah lembaga dari pemerintah ya Ananda. Lembaga ini akan memberikan informasi. Salah satu informasi yang diberikan adalah perakiraan cuaca. Tadi BMKG menyampaikan bahwa
akan ada perubahan musim di bulan Oktober. Nah, seperti itu. Nah, itu disampaikan oleh BMKG. Kalau meteorologi, Anda tahu artinya? Meteorologi itu adalah ilmu cuaca. Jadi untuk mengetahui cuaca di meteorologi. Kalau klimatologi, ilmu iklim. Sebelumnya kita pernah belajar tentang pemanasan global, es kutub yang mencair. Kita membahas tentang iklim. Nah, itu bisa dibahas di klimatologi. Dan geofisika. Geofisika artinya ilmu bumi. Kalau Ananda pernah mendapatkan informasi tentang gempa, nah BMKG juga yang menyampaikan, karena geofisika artinya ilmu bumi. Sekarang kita akan belajar di materi pembelajaran 4. Pertama, menjelaskan makna kosakata. Kedua, memberi contoh sikap bersatu dalam keberagaman. Ketiga, mempraktikkan gerak kombinasi bertumpu dan keseimbangan. Ananda jangan lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah memberikan banyak kenikmatan. Salah satunya adalah teknologi internet. Dengan internet kita bisa mengetahui perubahan cuaca, tidak hanya di tempat kita saja atau di Indonesia, kita juga bisa mengetahui perubahan cuaca di luar negeri. Atau misalnya Ananda juga ingin mengetahui di kota yang lain, bisa dengan teknologi internet. Sekarang kita akan membaca teks kembali. Teksnya banyak ya Ananda, karena kita di subtema ini di tema 5 tentang kosakata. Jadi banyak yang kita baca ya Ananda. Semoga kita bisa menambah kosakata. Untuk teks bacaannya berjudul Dampak Perubahan Iklim Terhadap Kesehatan Manusia. Perubahan iklim menyebabkan banyak masalah lingkungan. Hal yang sudah mulai terjadi adalah fenomena es di kutub-kutub bumi yang meleleh, menyebabkan permukaan air naik dan terjadi banjir. Ditambah lagi cuaca ekstrim yang belakangan ini sering terjadi, misalnya musim kemarau yang berkepanjangan, gelombang panas yang meningkatkan suhu udara secara ekstrim, dan hujan lebat yang sering sekali terjadi. Kondisi-kondisi ini menimbulkan banyak sekali permasalahan lingkungan yang berdampak pada kesehatan manusia. Di Indonesia yang beriklim tropis ini, pada musim kemarau berkepanjangan adalah kondisi yang sangat baik bagi perkembangan bakteri, virus, jamur, dan parasit. Oleh karena itu, karena kelembapan udara pada musim kemarau cukup tinggi, bakteri, virus, jamur, dan parasit tersebut tumbuh dengan sangat subur dan dapat bertahan hidup lebih lama. Kondisi ini menyebabkan penyakit yang berhubungan dengan bakteri dan udara semakin banyak terjadi, seperti penyakit kulit akibat jamur. Perubahan iklim juga menyebabkan cuaca ekstrim dan sulit ditebak. Di satu wilayah bisa saja terjadi hujan terus-menerus yang disertai dengan angin kencang dan menyebabkan banjir. Sementara di wilayah lain terjadi kemarau berkepanjangan sehingga mengeringkan sawah, ladang, dan sumber-sumber air masyarakat. Belum lagi suhu ekstrim yang disebabkan terik matahari dapat membakar kulit. Cuaca ekstrim seperti hujan kencang yang terjadi terus-menerus akan menyebabkan banjir jika daratan tidak siap menampung limpahan air yang banyak. Kondisi banjir menyebabkan lingkungan kotor dan menjadi lingkungan yang sangat baik bagi serangga dan nyamuk penyebar penyakit untuk hidup dan berproduksi. Dengan kondisi seperti ini, kasus penyakit seperti malaria dan demam berdarah dengue akan sangat banyak, sementara kondisi ekstrem lingkungan mempengaruhi daya tubuh manusia sehingga mudah sekali menjadi sakit. Pada musim kemarau, akibat peningkatan suhu bumi terus-menerus dapat menyebabkan kebakaran semak dan hutan. Asap yang dihasilkan dari kebakaran sejam dan hutan mencemari udara yang terus berdampak pada kesehatan pernapasan manusia. Dalam kondisi tersebut akan sering ditemukan kasus-kasus seperti infeksi pernapasan atau ISPA. Subhanallah, banyak sekali ya Ananda
pengaruhnya pada kesehatan manusia. Jadi perubahan iklim ini, jangan lupa Ananda menjaga kesehatannya. Pada perubahan iklim bisa terjadi penyakit seperti penyakit kulit, karena penyakit kulit ini akibat dari bakteri dan udara yang semakin banyak. Kemudian matahari dapat membakar kulit karena teriknya matahari yang sangat panas. Kemudian cuacanya ekstrim seperti menyebabkan banjir. Kalau banjir, lingkungan kotor dan menjadi lingkungan yang akan menyebabkan nyamuk malaria bereproduksi atau semakin banyak berkembang biak. Kemudian juga musim kemarau, banyaknya kebakaran hutan mempengaruhi pernapasan manusia. Jadi ini adalah dampak perubahan iklim pada kesehatan manusia ya Ananda. Sekarang kita akan mengetahui isian tabel 2.2, dampak perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Pada teks yang tadi kita baca, kita akan mencari informasi tentang dampak perubahan cuacanya. Di tabel ada isian dampak atau akibat, kemudian sebab. Sebabnya fenomena es di kutub. Apa yang terjadi karena fenomena es di kutub? Terjadi banjir karena es di kutub meleleh. Airnya semakin banyak yang ada di bumi, jadi bisa menyebabkan banjir. Kemudian yang kedua, musim kemarau berkepanjangan. Akhirnya apa yang terjadi akibatnya? Akibatnya penyakit kulit. Karena tadi penyakit kulit disebabkan bakteri dan jamur. Bakteri dan jamur akibat dari kemarau yang berkepanjangan. Pada kemarau yang berkepanjangan itu, bakteri dan jamur berkembang biak sangat banyak. Kemudian nomor 3. Coba kita baca dari kiri ya. Perubahan cuaca sulit ditebak. Ini adalah akibat dari cuaca yang ekstrim. Karena cuaca ekstrim kita tidak bisa menebak cuacanya. Bisa jadi tadi cerah menjadi hujan. Kemudian yang keempat, demam berdarah adalah akibat dari banjir sehingga lingkungan kotor. Jadi tadi karena lingkungannya kotor, banyak nyamuk demam berdarah yang berkembang biak atau bereproduksi. Kemudian nomor 5, infeksi pernafasan ISPA yang sebabnya adalah karena kebakaran hutan. Kebakaran hutan akan banyak menghasilkan asap. Asap tersebutlah yang menyebabkan infeksi pernapasan pada manusia. Selanjutnya, tabel 2.3. Contoh sikap bersatu dalam keberagaman. Kita sudah latihan soal kemarin ya Ananda. Kita melakukan diskusi. Selain diskusi, kita juga sudah mengetahui keberagaman, yaitu tentang keberagaman dalam asal daerah. Di asal daerah itu ada perbedaan atau keragaman makanan tradisional dan rumah adat. Untuk contoh sikap bersatu dalam keberagaman, kita akan belajar sikap bersatu dalam keberagaman di 2 tempat. Pertama di sekolah, kedua di rumah. Nomor 1, sikap bersatu keberagaman di sekolah, berteman walaupun berbeda daerah asal. Kedua, tidak mencela bekal teman yang membawa makanan tradisional. Ketiga, menjenguk teman tanpa melihat rumahnya jika memiliki rumah adat yang berbeda. 4. Tidak mencela orang yang berbahasa daerah.
5. Menghargai barang milik orang lain yang memiliki motif daerah asalnya. Kemudian kita lanjut sikap bersatu dalam keberagaman di rumah. 1. Bermain dengan tetangga walaupun berbeda daerah asal. 2. Memakan masakan ibu yang memasak makanan daerah lain. 3. Memperlakukan tamu dengan baik walaupun berbeda daerah asal. 4. Tidak mencela keluarga yang berbeda daerah asal. 5. Menggunakan produk tanpa melihat daerah asalnya. Jadi ini adalah sikap bersatu dalam keberagaman di sekolah dan di rumah. Yang tidak mencela keluarga yang berbeda dari asal, maksudnya jika Ananda memiliki adik sepupu yang sukunya berbeda dengan Ananda atau daerah asal orang tuanya ada yang berbeda, kita tidak boleh mencelanya. Sekarang kita akan belajar PJOK kembali, memperagakan gerakan kombinasi bertumpu dan keseimbangan. Ini adalah kombinasi Ananda, kombinasi bertumpu dan keseimbangan. Kita sudah belajar ya Ananda, gerakan bertumpu. Bertumpu yang sudah kita pelajari ada 3, menirukan pesawat, dingklik oglak-aglik, dan menirukan air. Sekarang kita akan belajar bertumpu dan keseimbangannya. Untuk melakukan gerakan ini, jika Ananda ingin mencoba, lakukan gerakan dengan pengawasan, seperti dengan guru atau uminya. Langkah-langkahnya yaitu ini adalah gerakan keseimbangan dengan memutar badan searah jarum jam. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, berdirilah dengan satu kaki. Ananda bisa lihat sudah Ustazah lingkari kakinya satu sebagai tempat berdiri. Kemudian kakinya ditekuk, lalu tangannya ditaruh di pinggang. Letakkan badan kanan mengikuti posisi jam 12.39 tanpa kehilangan keseimbangan tubuh. Ini Ananda bisa lihat. Jadi nanti ini Ananda diminta untuk memutar badan. Badannya diputar mengikuti posisi jam. Ke arah 12, ke arah 3, ke arah 9. Nanti kalau jam itu seperti ini ya Ananda. Nah, jamnya tuh dianggap ada di tanah ya Ananda. Jamnya ditidurkan karena berputar. Jadi anggap saja di bawah itu adalah angkanya. Kemudian setelah itu lakukan gerakan yang sama dengan mengubah tangan kanan di pinggang dan tangan kiri digerakkan. Jadi tukar posisi. Tangan kiri digerakkan seperti yang tadi ya, memutar juga, tapi yang digunakan untuk memutar adalah badan yang kiri. Tadi badan yang kanan, sekarang badan yang kiri. Ingat, sebelum melakukan gerakan di atas, lakukan pemanasan. Sekarang ini adalah gerakan selanjutnya, gerakan keseimbangan dengan mengatur kaki searah jarum jam. Langkah-langkah yang dapat kalian lakukan adalah sebagai berikut. Berdiri tegak, kedua tangan di pinggang, sudah Ustazah lingkari, tangannya di pinggang, berdiri, luruskan kaki ke depan dan gunakan kaki kiri sebagai tumpuan. Jadi kaki yang menyentuh tanah itu adalah tumpuannya ya Ananda, karena gerakan bertumpu, jadi ada anggota tubuh sebagai tumpuannya. Yang tadi juga yang gerakan sebelumnya yang ditekuk tapi memutar searah jarum jam, itu juga adalah kaki yang ditaruh adalah kaki untuk sebagai tumpuan. Selanjutnya, setelah kakinya yang bagian kiri dijadikan tumpuan, kaki kanannya diangkat, diluruskan. Satunya sebagai tumpuan, satunya diangkat, diluruskan.
Bayangkan tubuhmu sebagai pusat jam. Arahkan kaki memutar setelah lingkaran seperti jam 12.93 dengan terus memegangi pinggang. Jadi seperti ini. Gerakannya sama ya Ananda seperti yang tadi. Hanya saja bedanya kalau yang tadi kakinya ditekuk, kalau yang ini diluruskan. Lakukan juga di badan yang kiri. Ya, tangan dan kakinya yang bagian kiri. Jangan lupa lakukan pemanasan dulu sebelum melakukan gerakan tersebut. Demikian sudah selesai. Tugas hari ini yaitu matematika, ada 5 nomor. Nomor 1 sampai 3 ada di buku cetak di halaman 79. Nomor 4 sampai 5 tadi sudah saya sampaikan soalnya. Jangan lupa berbeda ya Ananda. Ada yang penyebutnya yang sama dan ada yang pembilangnya yang sama. Ananda bisa melihat caranya di latihan soal halaman 79 dan latihan soal halaman 41. Demikian sudah selesai. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa dulu. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.